Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Shalom. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 beranggotakan Haris Gunawan, Yuliana, Salwa, Afifah, Siti Aminah, dan Sriana dari program studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Borneo Tarakan. Di sini kami akan membahas tentang ekosistem terumbu karang. Di sini kami akan membahas pengertian terumbu karang, jenis-jenis terumbu karang, manfaat dan kegunaan terumbu karang, sebaran dan habitat, undang-undang dan ancaman terumbu karang. Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut dengan zooxanthellae. Nah, terumbu karang juga adalah ekosistem bawah laut yang terdiri dari sekelompok binatang karang yang membentuk struktur kalsium karbonat, semacam batu kapur. Nah, terumbu karang bersama-sama hutan mangrove merupakan ekosistem penting yang menjadi gudang keanekaragaman hayati di laut. Dari sisi keanekaragaman hayati, terumbu karang disebut sebagai hutan tropis di lautan. Adapun terumbu karang di Indonesia, nah, terumbu karang itu disebut sebagai salah satu komponen utama sumber daya pesisir dan laut. Sumber daya pesisir dan laut di samping hutan mangrove dan padang lamun. Terumbu karang dan segala kehidupan yang ada di dalamnya merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia yang tak bernilai harganya. Nah, contohnya adalah ekosistem terumbu karang di perairan Maluku dan Nusa Tenggara. Indonesia merupakan tempat bagi sekitar 1:8 dari terumbu karang dunia dan merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman biota perairan dibanding dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan, yaitu jenis-jenis terumbu karang. Jenis-jenis terumbu karang terbagi menjadi 5. Yang pertama, terumbu karang berdasarkan tipenya. Terumbu karang berdasarkan tipenya terbagi menjadi 2, yaitu terumbu karang bertipe lunak dan terumbu karang bertipe keras. Yang kedua, terumbu karang berdasarkan bentuk dan tempat tumbuh. Terumbu karang berdasarkan bentuk dan tempat tumbuh terbagi menjadi terumbu atau reef. Yang kedua, karang atau koral. Yang ketiga, karang terumbu. Yang keempat, terumbu karang. Yang ketiga, terumbu karang berdasarkan letaknya. Terumbu karang berdasarkan letaknya terbagi menjadi 4, yaitu terumbu karang tepi atau fringing reefs. Yang kedua, terumbu karang penghalang atau barrier reefs. Yang ketiga, terumbu karang cincin atau atolls. Yang keempat, terumbu karang datar atau beach reefs. Yang kelima, jenis terumbu karang berdasarkan zonasi. Jenis terumbu karang berdasarkan zonasi itu terbagi menjadi 2, yaitu terumbu karang yang menghadap ke arah angin dan terumbu karang yang membelakangi angin. Yang kelima, terumbu karang. Jenis terumbu karang berdasarkan kemampuan memproduksi kapur. Yang pertama, karang hermatipik dan kedua, karang ahermatipik.
Selanjutnya, fungsi dan manfaat. Yang pertama, perlindung ekosistem pantai. Terumbu karang akan menahan dan memecah energi gelombang yang sehingga mencegah terjadinya abrasi dan kerusakan di sekitarnya. Yang kedua, rumah bagi banyak jenis makhluk hidup di laut. Terumbu karang bagaikan fase di padang pasir untuk lautan. Karenanya, banyak hewan dan tanaman yang berkumpul di sini untuk mencari makan, memijah, membesarkan anaknya, dan berlindung. Yang ketiga, sebagai sumber obat-obatan. Pada terumbu karang, banyak terdapat bahan-bahan kimia yang diperkirakan dapat menjadi obat bagi manusia. Yang keempat, sebagai objek wisata. Terumbu karang yang bagus akan menarik minat wisatawan yang sehingga menyediakan alternatif pendapatan bagi masyarakat sekitar. Yang kelima, sebagai sumber pendidikan. Dalam hal ini, sebagai laboratorium alam untuk penunjang pendidikan dan penelitian. Baiklah, saya akan melanjut pembahasan yang sebelumnya, dan saya di sini akan membahas yaitu sebaran dan habitat. Secara global, terumbu karang dapat ditemukan di daerah tropis dan subtropis. Sebagian besar berada di sekitar 30 derajat arah utara dan selatan Khatulistiwa. Sebenarnya mencakup wilayah di 100 negara dengan luas areal. Pada tahun 1990-an sekitar 60.000 km. Wilayah Indo-Pasifik merupakan tempat terumbu karang terluas dengan keanekaragaman paling banyak. Di Great Barrier Reef, Australia saja luasnya mencapai 20.000 km. Daerah lain yang memiliki terumbu karang luas antara lain perairan Laut Merah bagian timur dan barat Samudra Hindia, Atlantik. Luas terumbu karang hanya 1/20 dibanding di Indonesia Pasifik dan keragamannya tidak terlalu tinggi. Titik-titiknya terdapat di sekitar Bermuda dan Karibia, kemudian ada lagi di sekitar lepas pantai Brasil dan Afrika Barat. Habitat terumbu karang. Terumbu karang pada umumnya hidup di pinggir pantai atau daerah yang masih terkena cahaya matahari, kurang lebih 50 meter di bawah permukaan laut. Beberapa tipe terumbu karang dapat hidup jauh di dalam laut dan tidak memerlukan cahaya. Namun terumbu karang tersebut tidak bersimbiosis dengan zooxanthelle dan tidak membentuk karang. Kondisi optimum untuk dapat bertumbuh dan berkembang biak secara baik, terumbu karang membutuhkan kondisi lingkungan hidup yang optimal, yaitu pada suhu hangat sekitar di atas 20 Celcius. Terumbu karang juga memiliki hidup pada lingkungan perairan yang jernih dan tidak berpolusi. Hal ini dapat berpengaruh pada penetrasi cahaya oleh terumbu karang. Beberapa terumbu karang yang membutuhkan cahaya matahari untuk melakukan kegiatan fotosintesis. Polip-polip penyusun terumbu karang yang terletak pada bagian atas terumbu karang dapat menangkap makanan yang terbawa arus laut dan juga melakukan fotosintesis. Oleh karena itu, oksigen hasil fotosintesis yang terlarut dalam air dapat dimanfaatkan oleh spesies laut lainnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tersebut. Adapun ancaman terhadap terumbu karang.
di mana fenomena alam dan berbagai tindakan destruktif masyarakat mengancam kesehatan maupun keberadaan terumbu karang. Ancaman terhadap terumbu karang dibagi menjadi dua kategori, yaitu ancaman bencana alam dan ancaman yang ditimbulkan oleh manusia itu sendiri. Yang pertama, ancaman yang ditimbulkan oleh alam termasuk kerusakan akibat badai dan perubahan suhu, dan yang kedua, ancaman yang disebabkan oleh aktivitas manusia itu sendiri, yaitu praktek penangkapan dengan racun, dengan peledak, muroami, sedimentasi, polusi, dan sampah, pertambangan praktek tourism yang tidak berkelanjutan, membuang sampah ke laut dan pantai, membawa pulang ataupun menyentuh terumbu karang saat menyelam, penggunaan pupuk dan pestisida buatan, membuang jangkar pada pesisir pantai secara tidak sengaja akan merusak terumbu karang yang berada di bawahnya. Terdapatnya predator terumbu karang seperti sejenis siput drupela, penambangan pembangunan pemukiman, reklamasi pantai, polusi dan penangkapan ikan dengan cara yang salah, seperti pemakaian bom ikan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai kerusakan terumbu karang. Hal inilah yang tercantum dalam Pasal 21 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal itu menyebutkan, untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim. Salah satu kriteria baku kerusakan ekosistem adalah kerusakan pada terumbu karang. Pada pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan, setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain, atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu. Selanjutnya, dalam pasal 90 ayat 1 Undang-Undang, pemerintah dan pemerintah daerah berwenang mengajukan gugatan ganti rugi terhadap usaha kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Tidak hanya pemerintah, pasal 91 ayat 1 juga menyatakan masyarakat juga berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan diri sendiri maupun masyarakat jika mengalami kerugian akibat kerusakan lingkungan hidup itu sendiri. Dalam pasal 92 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait sanksi pidana, pasal 99 ayat 1 Undang-Undang juga menyebutkan bahwa setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, dan baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun, dan akan dikenakan denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 3 miliar. Selami untuk selamatkan, mari kita sama-sama menjaga ekosistem bawah laut, salah satunya yaitu terumbu karang. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.